Bismillahirrahmanirrahim. Hormat Bapak Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, serta rekan-rekan panitia penyelenggara Seminar Teknisi Witkayasa tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan makalah kami yang berjudul Monitoring Kualitas Air pada beberapa lokasi tambak rumput laut Grasilaria di Kabupaten Maros. Perkenalkan, saya Abdul Ghaffar sebagai penulis pertama, Laude Muhammad Hafiz sebagai penulis kedua, dan Deborah Ayu Kristiandari sebagai penulis ketiga. Lanjut pendahuluan. Satu negara kepulauan dengan wilayah lautan yang sangat luas, yaitu 70% dari seluruh wilayah Indonesia, dan sangat potensial dalam pengembangan usaha perikanan. Pengembangan wilayah perairan Indonesia masa kini dan mendatang lebih difokuskan pada sektor budidaya, yakni salah satunya adalah budidaya rumput laut. Pengembangan rumput laut diperlukan karena dengan semakin berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan kebutuhan manusia, maka pemanfaatan rumput laut tidak lagi terbatas hanya sebagai makanan, tetapi juga digunakan sebagai bahan baku industri obat-obatan, tekstil, minuman, kosmetik, pasta gigi, sebagai bahan makanan ternak, pupuk, dan sebagainya. Dengan demikian, prospek rumput laut sebagai komoditi perdagangan akan semakin cerah, baik untuk kebutuhan pasar dalam negeri maupun kebutuhan ekspor. Rumput laut merupakan komoditas ekspor perikanan yang dikembangkan karena mempunyai beberapa keunggulan, antara lain teknologi budidayanya mudah, modal yang diperlukan relatif kecil, cocok untuk usaha skala kecil, usia tanam yang singkat, dan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Salah satu metode alternatif untuk budidaya rumput laut dengan memanfaatkan bibit unggul hasil seleksi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan telah mengembangkan metode penyediaan bibit rumput laut Grasilaria melalui seleksi bibit. Dan salah satu faktor yang cukup besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan Grasilaria ialah kondisi perairan, terutama faktor fisika, kimia, dan biologi perairan. Beberapa faktor kualitas air yang berpengaruh antara lain yaitu suhu, deosalinitas, dan pH. Kegiatan ini adalah untuk monitoring kualitas air pada 3 lokasi tambak rumput laut Grasilaria di Kabupaten Maros, yaitu kelompok tani Poklatan Taroada, Dusun Puri Lompo, Desa Sumbalia, Kecamatan Maros. Yang kedua, kelompok Maranu Jaya, Dusun Marana, Desa Maranu, Kecamatan Laut. Dan yang ketiga, kelompok Binanga Sangkara, Dusun Binanga Sangkara, Desa Ampekale, Kecamatan Buntua. Adapun waktu pelaksanaan percontohan dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan September 2019. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi percontohan dalam rangka peningkatan produktivitas serta produksi rumput laut di daerah pesisir Kabupaten Maros secara berkelanjutan. Lanjut.
ini dilaksanakan mulai bulan Juni sampai September 2019 di Pokdatang terada Dusun Kurilompo, Desa Nisambalia, Kecamatan Marusu, atau disebut sebagai Tambak A, dan kelompok Maranu Jaya, Dusun Marana, Desa Maranu, Kecamatan Laut, atau disebut dengan Tambak B. Sedangkan kelompok Bina Ngasangkara, Dusun Bina Ngasangkara, Desa Ampekale, Kecamatan Buntua, disebut Tambak C. Monitoring kualitas air dilakukan pada 3 petak tambak, masing-masing berukuran kurang lebih 1 hektar, yang diberi bibit rumput laut 1000 kg per petak atau 1 ton per petak. Pengukuran parameter kualitas air yang diukur secara in situ meliputi suhu, oksigen, terlarut, salinitas, dan pH dilakukan setiap 15 hari dengan menggunakan alat deometer bermerek YSI 650. Kemudian data hasil pengamatan kualitas air dianalisis secara deskriptif dalam bentuk tabel. Hasil dan pembahasan. Hasil pengukuran suhu pada tambak A berkisar 26,6 sampai 29,3 derajat Celcius. Untuk tambak B berkisar 26,5 sampai 28,9 derajat Celcius. Sedangkan tambak C berkisar 25,9 sampai 28,2 derajat Celcius. Jadi suhu tertinggi terdapat pada tambak A, yaitu 29,3 derajat Celcius. Dan yang paling rendah terdapat pada tambak C, yaitu 25,9 derajat Celcius. Sedangkan konsentrasi oksigen terlarut yang terukur pada tambak A berkisar 3,11 sampai 6,9 mg per liter. Untuk tambak B berkisar 2,40 sampai 4,88 mg per liter. Sedangkan tambak C berkisar 4,6 sampai 6,11 mg per liter. Hasil pengukuran salinitas pada tambak A berkisar 4,71 sampai 39,43 ppt. Sedangkan tambak B berkisar 41,2 sampai 48,16 ppt. Dan tambak C berkisar 33,72 sampai 39,78 ppt. Jadi hal ini menunjukkan bahwa salinitas pada ketiga tambak tersebut tergolong tinggi, namun masih dapat ditolerir oleh rumput laut grasilaria. Untuk pada pengukuran pH air pada tambak A berkisar 6,63 sampai 8,59. Sedangkan tambak B berkisar 7,7 sampai 8,30. Dan tambak C berkisar 7,54 sampai 8,21. Nilai pH pada ketiga lokasi tambak tidak berbeda jauh karena dilakukan pengapuran untuk menjaga nilai pH dan jenis tanah pada
Ketiga tambak sama-sama tanah mineral atau bukan tanah sulfat masam atau tanah gambut. Lanjut, pada kegiatan ini kami menyimpulkan bahwa hasil pengukuran suhu air, oksigen terlarut, dan pH air pada tambak A, tambak B, dan tambak C selama pemeliharaan masih berada pada kisaran yang layak bagi kehidupan rumput laut grasilaria. Namun, salinitas pada tambak B yang berkisar 41,2 sampai 48,16 ppt tergolong tinggi, namun masih dapat ditolerir oleh rumput laut grasilaria. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.